Kalau dia tidak membolongkan sholat atau menjaga sholatnya, insya Allah, ya, janji Allah itu benar. Jadi ilmu al-hikmah ini berbarengan dengan hukum syariat. Karena ini sirullah tidak akan didapatkan bila kita melanggar syariat ataupun tidak menjalankan syariat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Sebelum melanjutkan silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah. Sholat bolong-bolong, masihkah dapat sirullah atau berfungsikah ilmu al-hikmah? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan-ikhwan al-hikmah di mana saja sahabat berada, sahabat-sahabat subscriber di channel YouTube Seni Bela Diri Al-Hikmah, sahabat-sahabat terkhusus lagi untuk iwan-iwan di perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan antarabangsa. Malam hari ini ba'da silaturahim dan zikiran Lailatul Jum'ah, ada satu tambahan nih, pengetahuan pertanyaan dari Ikhwan Sarwono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Guru untuk memberikan waktu pada saya untuk lanjutkan pertanyaan tentang keilmuan. Yang ditanyakan di sini adalah Islam itu kita kan harus melaksanakan syariat. Nah, syariat itu kadang-kadang kita ini sholat bolong-bolong Senin Kamis. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sirullah itu? Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus dari Ikhwan Sarwono. Ikhwan. Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan antarabangsa. Like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Ini al-hikmah ini kan sirullah. Sirullah ini didapatkan dari proses pendekatan kepada Allah, taqarrub ila Allah. Jadi kunci sirullah adalah dekat pada Allah, menjadi hamba. Allah tidak mungkin memberikan rahasianya, membuka rahasianya kepada orang-orang yang tidak dikehendaki. Jadi Allah akan memberikan rahasianya kepada orang-orang yang dekat, yang dikehendakinya. Setiap yang dikehendaki oleh Allah adalah orang-orang taqarrub ila Allah. Nah, cara kita mendekati Allah wabil khusus adalah menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Ini rukun awal setelah kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah, atau percaya kepada Allah dan Rasulullah. Maka rukun Islam ini tadi setelah membaca 2 kalimat syahadat adalah sholat 5 waktu. Maka sholatnya wajib. Lalu bagaimana sholatnya bolong-bolong? Bagaimana dapat sirullah? Nah, itu pertanyaan dari Ikhwan Sarwono, betul. Ya, tidak akan mungkin sirullah kita dapatkan tanpa kita dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Makanya janji, sumpah, baiat Ikhwan Al-Hikmah mesti menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Untuk mendapatkan hikmah tadi, sirullah tadi didapatkan hanya dengan pendekatan kita. Bila kita menjadi hamba Allah, berarti Allah Al-Halik yang menciptakan kita, tempat kita mengabdi, Allah akan berikan hikmah, memberikan sirullah kepada kita. Jadi yang mana yang bolong-bolong? Bagaimana dengan yang bolong-bolong? Ya bolong, berarti sirullah kita paling dapat sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan bolong-bolong? Ya tidak boleh bolong-bolong. Makanya diajarkan waktu pertemuan, kalau bolongnya sholat bagaimana? Ya udah kita ganti, kita kodoh. Kita bertobat kepada Allah, kita ganti sholat-sholat yang pernah bolong. Tapi bukan mengajarkan untuk membolongkan sholat. Artinya untuk tetap membuat sela-sela di mana kita melalaikan sholat, tidak. Tapi yang sudah lalu kita bertobat dan nasuha, lalu menutupi yang bolong-bolong dulu. Dengan apa? Dengan kodoh sholat. Karena ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu satu kesatuan. Mendapatkan sirullah harus menjalankan syariat. Posisi sirullah itu hakikat. Hakikat sirullah. Posisi mendapatkan sirullah itu ada namanya jalannya tarekat, yaitu kita wiritan, kita dekati Allah. Nah itu. Dan harus menjalankan syariat. Karena batal kalau tanpa hukum. Walaupun kita al-hikmah wiritan, tanpa sholat kan nggak mungkin juga, harus sholat. Ya, baru dinamakan wirid bila melaksanakan sholat, karena wirid dikerjakan setelah sholat. Jadi itu Ikhwan Sarwono, pertanyaan yang bagus.
Pertanyaan satu sudah dijawab. Kedua tentang sholat yang bolong-bolong, bagaimana mendapatkan sirullah. Kalau bolong-bolong, sudah dipastikan Allah tidak akan berikan sirullah kepada orang-orang yang tidak menjadi hambanya, tidak dekat kepadanya. Ya, berarti akan mendapat neraka dunia, siksa dunia. Orang meninggalkan sholat di dunia, dia akan dapatkan neraka dunia. Jadi wajar kalau uang gocok itu kena. Kenapa? Dia sholat bolong, neraka dunia. Makanya kata apa dulu, kenapa orang dibukul kena, orang al-hikmah misalnya dibukul kena, pasti ada bolong-bolongnya, mungkin sholatnya. Itu neraka dunia kena. Coba kalau dia tidak membolongkan sholat atau menjaga sholatnya, insya Allah, ya janji Allah itu benar. Jadi ilmu al-hikmah ini berbarengan dengan hukum syariat. Karena ini sirullah tidak akan didapatkan bila kita melanggar syariat ataupun tidak menjalankan syariat. Ayo. Terima kasih pada Tuan Guru atas jawaban dan pencerahan tadi. Muhammadur Rasulullah